Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di majelis ini kita akan sama-sama mempelajari tajwidul Quran, khususnya kitab Tuhfatul Atfal. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kitab Tuhfatul Atfal ini adalah sebuah kitab tajwid yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau adalah seorang ulama di bidang tajwidul Quran, yang mana bukunya ini sudah dipelajari di berbagai macam pesantren, di berbagai macam lembaga, dan kesempatan kali ini pada majelis Ta'lim Darul Hidayah ini kita akan mempelajarinya secara bertahap. Bapak Ibu jamaah majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat halaman yang pertama. Kita baca matannya terlebih dahulu bersama-sama untuk muqaddimah ini. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Sama-sama 1, 2, 3. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaiman huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du. Hadha an-nadhmu lil murid. Fi an-nuni wat tanwini wal mudud. Sammaituhu bi Tuhfatil Atfal an syaihinal mihi dzil kamal arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Tolong Pak Nun kita rekam sekalian. Bismillah. Silahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka terjemahnya, bagaimana kita memahami terjemah daripada masing-masing nazam ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Matan kitab Tuhfatul Atfal itu yang pertama, matannya berbunyi yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Penulis kitab Tuhfatul Atfal menjelaskan kepada kita semuanya, pembaca kitabnya, bahwa beliau mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah adab dalam membuka majlis. Maka dalam membuka kitab juga Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau membuka pelajarannya dengan mengucapkan agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama Syekh penulis buku ini? Kita baca selanjutnya. Sulaiman huwal Jamzuri. Jadi beliau bernama Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kemudian beliau lanjutkan pada nadam yang kedua. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempurnalah pembukaannya, yaitu dimulai dengan mengucapkan hamdalah, bersyukur pada Allah, dan juga mengucapkan salawat untuk Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan.
Wa ba'du hadzal nadhmu lil murid fin nuni wat tanwini wal mudud. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menginginkan agar pembahasan pada kitabnya saat ini yaitu tentang nun, tanwin dan panjang, hukum panjang, al-mudud, jamak dari maddun. Maddun, maddani, mududun. Yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin mengajarkan kepada kita semuanya tentang 3 permasalahan ini, yaitu tentang nun, kemudian tentang tanwin, dan juga tentang mad. Dan inilah yang sering kita pelajari dalam kitab-kitab tajwid. Dan sekarang kita punya referensinya yaitu kitab Tuhfatul Atfal. Jadi tidak ada kalimat katanya, tapi kita punya landasan dari kitab Tuhfatul Atfal. Mudah-mudahan dari majelis ini kita punya program satu rumah di Indonesia, satu pengajar tajwid. Jadi kita semua harus siap menjadi pengajar, minimal menjadi pengajar bagi anak kita, cucu kita, bagi sahabat dan kerabat yang ingin belajar ke rumah kita, rumah-rumah tahfiz insyaallah. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Bait yang keempat, sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi dzil kamal. Jadi beliau memberi nama kitabnya ini Tuhfatul Atfal. Jadi Tuhfatul Atfal yang mana riwayatnya dari guru beliau. Ini sebagai landasan adab, beliau mengucapkan nama beliau dan guru beliau. Siapa guru beliau? Yaitu Syekh Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan ilmu. Nah, inilah adab seorang penuntut ilmu, selalu mendoakan gurunya. Maka saya meminta kepada Bapak Ibu semuanya, doakan saya mudah-mudahan sehat selalu. Dan inilah tradisi saling mendoakan dalam agama kita. Mendoakan antara sesama muslim itu ibadah. Dan juga alhamdulillah guru saya Syekh Faisal Hamud dari Yaman, beliau yang memberikan ijazah sanad kepada saya. Dan mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan tradisi sanad ini hanya dimiliki dalam Islam, sehingga hanya Islam yang kita sebut dengan sebuah agama yang komprehensif. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait yang kelima beliau mengharap agar ilmu ini bermanfaat, mengalir terus untuk kita semuanya para pembelajar Al-Quran, sahabat Al-Quran yang mengharap agar kita semuanya mendapatkan penerimaan amal ibadah. Tentu pahala yang kita harapkan, mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Al-Quran dan mendapatkan semua karunia Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari hukum-hukum tajwidul Quran. Kita masuk kepada halaman yang kedua tentang hukum-hukum nun sukun. Ahkamun nunis sakinah wat tanwin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ya, hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Jadi hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Lin nuni in taskun walit tanwini 1, 2, 3. Arba'u ahkamin fakhud tabyini. Jadi bisa dibaca tabyini atau tibyani, itu masdar. Jadi boleh dibaca tabyini. Kita lihat terjemahnya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan bahwa nun sukun dan tanwin itu memiliki 4 hukum. Jadi maka perhatikanlah penjelasanku, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Maka kalau kita ingin mengajarkan kepada murid kita, kepada keluarga kita, anak cucu kita, kita siapkan papan tulisnya. Kita akan mengajar misalkan di sini tentang nun sukun. Nun sukun itu adalah nun yang berada di atasnya sukun. Kita tuliskan, kita buat huruf nun,
kemudian kita sukunkan. Karena kitab ini tidak ada gambarnya, tapi paling tidak kita memahaminya. Nanti ketika kita mengajar bisa kita menjelaskannya. Kita buka Al-Quran nanti di rumah, kita lihat mana yang nun sukun. Nah, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan ketika ada nun sukun ataupun tanwin. Tanwin ini adalah dhammatain, fathatain, kasratain. Nah, ini adalah kita sebut dengan tanwin atau bahasa yang mudahnya an, in, un. Nah, an, in, un. Ya, mudah-mudahan jamaah semuanya menguasainya, bisa mengajarkannya, dan nanti di akhir semuanya mendapatkan ijazah sanad dari saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kuasai terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut. Fal awwalul idharu qabla ahruf. 1, 2, 3. Lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Jadi yang pertama Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengajarkan kepada kita hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu idhar. Apa Bapak Ibu? Idhar. Jadi idhar ini adalah artinya dari bahasa Arab azharo yudhiru idhar. Jadi artinya jelas. Jadi jelas ini disebut jelas kalau ada nun sukun sebelum 6 huruf. Qabla ahruf. Ahruf itu jamak. Jadi harfun, harfani, ahruf. Jadi itu jamak, dalam bahasa Inggris disebut dengan plural. Jadi lebih dari 1 huruf. Berapa banyaknya? Yaitu 6. Lil halqi. Halqi itu tenggorokan. Lil halqi. Jadi ada huruf yang makharijul hurufnya itu dari tenggorokan. Ada yang dari tengah tenggorokan, ada yang dari bawah tenggorokan, ada yang dari sesuai dengan huruf-hurufnya itu. Sittin itu sittatun. Wahidun, isnani, salasa, arba, khamsah, sittah. Jadi 6. Ya, 6. Rutibat fal ta'rifi. Jadi tersusun pada huruf-huruf yang kita ketahui selama ini. Jadi kalau selama ini kita tidak tahu dari mana sumbernya idhar itu, maka mulai saat ini kita paham bahwa huruf idhar itu ada pada 6 huruf sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Atfal. Jadi banyak kitab tajwid, ada kitab Hidayatus Sidbian. Khusus kali ini kita fokus kepada Tuhfatul Atfal. Ini kitab kuning dan kitab klasik sehingga sangat pantas untuk kita kuasai guna menjadi landasan kita mempelajari Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bait yang ke-8 hamzun, fahaun, summa ain, ha, muhmalatani, summa ghain, kha. Jadi di situ ada 6 huruf yang disebut. Yang pertama yaitu hamzun, hamzah. Kemudian ha besar, haun. Haun itu ha besar. La ilaha illallah itu ha besar. Kemudian ain, ain, huruf ain. Kemudian ha kecil, ha itu pada kalimat hakim, itu ha kecil. Kemudian gha, ghain, huruf ghain, dan juga kha. Jadi ini 6 huruf yang kalau ada nun sukun kita membacanya dengan jelas. Contohnya satu saja sebelum kita lanjutkan ayat yang bait yang ke-9. Ketika ada nun sukun bertemu hamzah. Ketika ada nun sukun bertemu hamzah, siapa yang bisa memberikan contohnya? Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu alif atau hamzah. Itu misalkan man amanas, kullun amana billah, juga bisa man amana. Jadi ketika ada kalimat man amana, itu kita nunnya dibaca jelas, man amana. Mana? Sama-sama ikuti saya, man amana. 1, 2, 3. Ya. Kullun amana.
Ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, setelah kita mengetahui izhar, maka kita masuk kepada yang kedua, idgham. Apa Bapak Ibu? Idgham. Wasani idghamun bisittatin atat. Sama-sama kita baca. Fi yarmaluna indahum qad sabatat. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Ya, untuk saat ini 2 halaman dulu. Pada bait yang ke-9 kita tutup dengan wasani. Wasani itu adalah yang kedua. Jadi sani itu kalau satu wal awal sani. Kita sambil belajar bahasa Arab karena memang kitab Tuhfatul ini berbahasa Arab. Maka yang sudah pernah belajar bahasa Arab baik di majelis ta'lim maupun di tempat yang lainnya kita pahami. Sani itu artinya 2. Yang kedua, kalau ada alif lam berarti yang. Kalau ada alif lam itu dalam bahasa Arab artinya yang. Wasani, dan yang kedua idghamun, disebut dengan idgham. Idgham itu berarti kita ada 6 huruf. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri masih menggabung antara idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Bisittatin atat. Ada 6 huruf juga kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Fi yarmaluna, boleh dibaca yarmaluna, yarmuluna juga boleh dalam riwayat yang lain. Jadi yarmaluna itu ada 6 huruf. Hurufnya ya, ra, mim, lam, wawu, dan nun. Nah, sehingga itu semua masih digabung antara idgham. Apa idgham yang pertama? Yang kita kenal dengan idgham bi gunnah, itu pada bait yang ke-10. Jadi dari mana kita tahu bi gunnah? Karena Syekh mengatakan fihi bi gunnatin. Bi gunnatin itu pada huruf ya, nun, mim, wawu. Nah, itu yang dengan memasukkan dengan mendengung atau biyanmu. Jadi ya, nun, mim, waw. Contoh mayyaqulu, ikuti saya. Jadi ada nun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan ya. Man yaqulu, aslinya man yaqulu, kemudian dibaca mayyaqulu. Jadi nanti kita bisa lihat buka Al-Quran, kita fokus kepada kaidah dulu terlebih dahulu. Nah, di sini insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang idgham bi gunnah pada halaman yang ketiga. Jadi bertahap kita mempelajarinya. Insyaallah semuanya bisa pelan-pelan. Sudah 2 halaman tidak terasa. Maka kesimpulannya pada pertemuan yang pertama ini kita memahami dalam kitab Tuhfatul Atfal ada 2 hukum. Apa saja hukum itu Bapak Ibu? Hukum izhar dan idgham. Nah, idgham yang pertama disebut idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Huruf izhar apa saja? Hamzah, kemudian ha, ain, ha, kemudian ghain, kemudian kha. Jadi kita ingat-ingat ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan, maka disebut dengan huruf halki, disebut dengan izhar halki. Nanti ada lagi idhar syafawi. Itu nanti kita mempelajari dalam mim sukun nanti. Dalam kitab ini juga bertahap. Maka yang sudah ada buku panduannya dibaca, diulangi pelan-pelan, dan mudah-mudahan kita semuanya menguasainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian idgham, nanti ada iqlab, ada ikhfa, ada izhar syafawi, ada idgham mimi, ada mad, ada mad tabi'i, semuanya lengkap dalam kitab Tuhfatul Atfal ini insyaallah dengan izin Allah taala. Ini saja pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangannya semuanya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah berikanlah kami yang mendengarkan suara ini, pelajaran ini ya Allah, dimanapun berada ya Allah, Engkau angkat derajatnya menjadi orang-orang yang berilmu. Engkau berikan ilmu yang bermanfaat, Engkau cahayai hidupnya dengan Al-Quran, Engkau berkahi hidupnya dengan Al-Quran, dan Engkau masukkan ke dalam syurgamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma adkhilnal jannata kamal abrar, ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurgamu. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu menuntut ilmu, karena kami tahu janjimu yaitu Engkau akan mempermudah kami ke dalam syurga, masuk ke dalam syurgamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah. Ya Allah, jikalau ada di antara jamaah ini yang punya hajat, kabulkan ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan kami setelah Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sesi pertama ini sudah kita ikuti. Tetap semangat, yakinlah akan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita, orang yang beriman dan juga orang yang selalu mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu bukan hanya didapat saja, tapi harus dicari. Imam Al-Ghazali menyebutnya ada yang disebut dengan ilmu al-kasbi. Ilmu yang kita pelajari seperti ini. Kita belajar, kita membeli buku, kita datang ke masjid, kita ke mushola, itu semua adalah ilmu al-kasbi. Ada satu ilmu lagi yaitu ilmu laduni. Kalau ilmu laduni ini adalah ilmu orang-orang yang dibeli langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ilmu laduni itu akan turun kalau kita berusaha mencari. Kalau kita tidak mencari ilmu al-kasbi, ilmu yang biasa kita baca, tidak ada upaya untuk mencari ilmu, maka tidak mungkin kita mendapatkan ilmu laduni. Lalu ada juga ilmu hibah atau dihibahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wahbi, ilmu yang dihibahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu tanpa kita belajar Allah memberikan pemahaman. Nah, itu kita berharap selalu ilmu-ilmu tersebut kita selalu semangat belajar. Selamat mengikuti pelajaran di Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini. Ada pelajaran-pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran qiraat, ada pelajaran qiraat Ibnu Katsir, qiraat Imam Asim dan sebagainya. Ada pelajaran tahfizul Quran, silahkan kita ikuti dimanapun saja kita berada. Ini saja dari saya. Terima kasih kepada rekan semuanya, pengurus Yayasan Darul Hidayah, kepada Ustadz Haryudi, Ustadz yang lainnya, Bapak Riko Wara, dan seluruh segenap anggota Majelis Ta'lim Darul Hidayah dimanapun berada, baik yang mendengarkan di sini maupun yang mendengarkan di rumah. Bapak Teguh, Ibu Ria, Ibu Tiwi, dan semuanya yang mendengarkan ini semuanya, Ibu Anis, semuanya mudah-mudahan Allah berkahi antum semuanya. Tetap semangat meskipun masa pandemi, kita semuanya mendalami ilmu Al-Quran, dan itu menjadi cahaya bagi kita di alam kubur kita kelak insyaallah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.